wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengkaji tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas tentang bagaimana interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada kita semua sebagai hamba Allah agar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidupnya. Nah, sekarang bagaimana interaksi Nabi dengan kitab suci itu? Agar kita sebagai umatnya ini bisa mencontoh dan meneladaninya. Agar yang kita lakukan terhadap Al-Quran tidak sebatas bacaan atau fokus dengan membacanya saja. Membacanya saja banyak manfaatnya. Manfaat pahala itu luar biasa. Panjenengan dan kita kalau membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu dinilai 10 kebaikan. Kalau kita membaca alif lam mim, hitungannya bukan satu, tapi alif sendiri satu, lam itu satu, mim itu satu. Bacaannya singkat, hanya beberapa detik, tapi 30 kebaikan diraih. Tapi bukan semata-mata itu yang ingin kita harapkan dari Al-Quran itu. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Nabi itu membacanya. Jadi Al-Quran itu bacaan. Rasulullah juga membacanya. Rasulullah itu hadirin, bukankah Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kok kemudian dikatakan membaca? Hadirin, kalau anak kita masih kecil, yang bersangkutan belum pernah belajar huruf, belum pernah belajar kalimat dan belum bisa menulis, kalau kemudian saya tunjukkan ini apa, bisa menyebut apa tidak? Bisa. Bisa menyebut apa ini? Tisu. Kalau saya ambil buah apel, saya suruh ini apa? Apel. Tapi kalau saya membuat tulisan apel, bisa membaca apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya nulis suruh dia tulis apel, bisa apa tidak? Tidak bisa. Jadi beda antara menyebut dengan membaca. Rasulullah tidak bisa membaca, tapi bisa menyebut apa tidak? Bisa. Nah, Rasulullah itu membacanya itu membaca Al-Quran dengan tulisan apa tanpa melihat tulisan? Tanpa melihat. Saja nih kita kalau ingin meneladani Nabi, bacanya pakai tulisan apa tidak? Harus apa, Pak? Harus hafalan. Tapi masalahnya kan kita gak hafal ya. Paling yang hafal surat nama, Pak. Tapi kadang-kadang kita merasa kita ini sudah meneladani Nabi betul. Hanya perasaan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam pengertian belum menyebutnya. Belum menyebutkan Al-Quranul Karim tanpa melihat tulisannya. Kemudian Rasulullah SAW mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, bukan sekedar dibaca. Bahkan bukan sekedar sebagai hiasan. Ada pula
orang membeli Al-Quran itu harganya mahal. Untuk apa beli Al-Quran yang mahal? Untuk mahar. Okay? Mahar pernikahan. Dulu pernah ketika saya menjadi pembimbing haji tahun berapa sudah lama. Tahun berapa itu ya? Ada salah satu jamaah ketika kunjungan ke percetakan Al-Quran di Madinah, yang bersangkutan membeli Al-Quran. Saya tanya berapa harganya? $600. Tahun berapa? Oke. Untuk apa, Pak? Anaknya mau nikah, jadi untuk mas kawinnya, untuk maharnya. Dalam hati semoga dibaca. Khawatirnya itu harga Quran yang mahal setelah terbeli diberikan sebagai mahar, ditaruh di mana? Ditaruh di lemari. Nah, Al-Quran itu diamalkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Berakhlak dengan Al-Quran seperti diceritakan an Sa'ad bin Hisham annahu qala li ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha ya ummal mu'minin ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'ana? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'ana. Dari Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah. Aisyah bertanya, bukankah engkau membaca Al-Quran? Saat menjawab, qultu bala, iya betul. Kemudian Aisyah mengatakan, sungguh akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran, yaitu akhlaknya Nabi, yaitu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngakui ini istrinya. Jadi di antara standar kebaikan seseorang itu, bila diakui oleh istrinya kalau baik. Jadi suami yang baik itu orang yang baik di antara kriterianya bila diakui baik oleh sinten, oleh istrinya. Jadi untuk mencari pengakuan yang baik itu nggak usah ke kantor, nggak usah ke masyarakat, nggak usah jauh-jauh. Tapi di mana, Pak? Di rumah. Bila istrinya mengakui suamiku itu baik. Tapi ibu-ibu harus objektif. Ibu-ibu untuk mengakui kebaikan suami itu harus objektif. Khawatirnya begini, berumah tangga selama 30 tahun, 29 tahun suaminya sangat baik, hanya 1 tahun melakukan kesalahan, kira-kira yang diingat itu 29 tahun atau 1 tahun? Khawatirnya begitu, tidak objektif. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antaramu adalah terbaik bagi keluarganya dan aku terbaik bagi keluargaku. Dan diakui oleh Aisyah istri beliau dengan mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasul adalah Al-Quranul Karim. Tapi kan kadang-kadang begini, seseorang itu kalau dengan orang lain baiknya luar biasa, tapi dengan keluarganya sendiri tidak baik. Khawatirnya begitu. Sementara ukuran dan kriteria kebaikan itu ditentukan di mana? Dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Sehingga Rasulullah diakui oleh Aisyah karena khuluquhul Quran. Berikutnya adalah mendakwahkan Al-Quran. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Jadi membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Qurani, serta mendakwahkannya. Kalau kita kemudian ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka membaca, kemudian mengamalkan,
terus kemudian mendakwahkan serta berakhlak dengannya. Paling tidak kita mendakwahkannya di lingkungan keluarga kita. Al-Quran dijadikan sebagai tema utama bagi pendidikan keluarga dan rumah tangga. Dan ini juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, nahnu nu'allimu abna'ana maghaziya Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allimuhumul Quran. Kami ajarkan kepada mereka sejarah perjuangan Rasul sebagaimana kami ajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Jadi tema utamanya itu sejarah serta Al-Quranul Karim. Nah, ini juga menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa pendidikan keluarga rumah tangga itu menjadi kewajiban kita. Tidak bisa Pak kita serahkan ke sekolah kemudian selesai begitu saja. Karena untuk mendidik anak itu tidak bisa disubkontrakkan itu. Bahwa sekolah itu hanya sebagai pelengkap yang menunjang tanggung jawab keluarga. Nah, di antaranya adalah kita hadirkan Al-Quran itu dalam proses pendidikan anak-anak kita. Mendidiknya dengan Al-Quran seperti apa? Ia membacanya, kemudian mengamalkannya, terus kemudian berakhlak dengan Al-Quran, serta mendakwakan Al-Quran. Oke. Seperti apa? Dalam kapasitas kita. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan kita. Membacanya bagaimana? Ya kita belajar membaca. Kemudian mengamalkannya bagaimana? Kita berusaha mengamalkan sebatas yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana yang kita bisa, mana yang kita mampu, kita amalkan. Dan kita berusaha untuk menaikkan kemampuan kita di dalam mengamalkannya. Dan kita tidak boleh underestimate. Maksudnya begini, kita merasa kemampuan kita terhadap Al-Quran itu 50% atau 30%. Padahal Allah melihat kemampuan kita lebih dari itu. Saya mampunya hanya 30%, tapi Allah melihat kita mampunya 50%. Kemudian kita mengamalkan 30%. Masih kurang apa tidak Bapak? Masih kurang. Ya, masih kurang. Berakhlak dengan Al-Quranul Karim serta mendakwakan sesuai dengan kemampuan kita. Aslih nafsak wada'u ghairak, perbaiki diri, kemudian ajak orang lain. Paling tidak keluarga kita. Selanjutnya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, targetnya itu apa? Yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, target pertama adalah al-ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma anzalallahu ayatan illa wa huwa yuhibbu ayya'lama fima unzilat, atau fi ayyuhibbu ayyulama fima unzilat wa ma arada biha. Tidaklah Allah menurunkan satu ayat kecuali Allah itu ingin bila ayat itu diturunkan tentang apa, itu diketahui. Kemudian apa yang diinginkan oleh Allah di balik ayat itu juga dipahami. Artinya kita membaca Al-Quran itu tidak semata-mata kita baca saja, tapi kita berharap mendapatkan ilmu di balik ayat yang kita baca itu. Ini tentang apa? Apa maksud dan tujuan Allah dengan ayat ini? Nah, Al-Quran itu hadirin yang dirahmati Allah penuh dengan ilmu. Nah, munculnya banyak tafsir, banyak cabang ilmu, itu banyak yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Ilmu bahasa Arab itu banyak dirumuskan dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quranul Karim. Ilmu tata bahasa Arab, nahwu, sorof, dan lain sebagainya, digali dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu ada ilmu tentang bahasa, ada ilmu tentang hukum-hukum,
ada ilmu tentang interaksi sosial, ada ilmu tentang yang disyariatkan, ada ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu sumber ilmu, dan di antara ilmu Allah itu ada yang tertuang di dalam kitab sucinya. Maka saat kita membaca Al-Quran, yang kita inginkan bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala. Niat membaca Al-Quran untuk mendapatkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersabda begini: Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Salullaha ilman nafi'an, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagian yang pertama, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi kan kita tidak hanya minta saja dengan mengatakan Rabbi zidni ilma atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tidak sekedar meminta, tidak sekedar berdoa, tapi kemudian berusaha untuk belajar. Dari mana kita mempelajarinya? Dari Al-Quranul Karim. Tapi Ustaz, Al-Quran itu bahasa Arab, kami tidak bisa bahasa Arab. Alhamdulillah, Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kesulitan, manusia itu biasanya kreatif. Kreativitas itu muncul di balik kesulitan-kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, biasanya nggak kreatif. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kita semua ini tidak bisa bahasa Arab, maka kemudian ada kreativitas. Di antara ulama-ulama kita menerjemah Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Coba orang Arab ada nggak Pak yang buat nerjemah Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Ya nggak perlu. Ada kreativitas. Hanya di Indonesia saya kira. Sangat banyak metode yang dihasilkan tentang cara cepat atau cara mudah membaca Al-Quranul Karim. Coba panjenengan hitung. Mungkin lebih 10, bahkan mungkin ada 20. Cara mudah dan cara cepat membaca Al-Quran. Sepertinya di Arab tidak ada Pak cara cepat membaca Al-Quran. Ada Iqra, ada Tilawati, ada Qiraati, ada Tarbawi, ada Ummi, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Bahkan ada juga orang Indonesia itu meraih predikat magister tentang pembelajaran bahasa Arab, meneliti Iqra. Ada teman saya. Meneliti Iqra. Di Indonesia ini hadirin sangat kreatif. Kalau toh misalnya kita tidak bisa membaca Al-Quran huruf Arab, ada yang berikhtiar. Dalam bentuk ejaannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun harus, kalau tidak hanya fokus itu, khawatir panjang pendeknya agak kurang. Kalau toh misalnya kita tidak bisa membaca terjemahnya, ada kreativitas, ada inovasi. Ada terbitan Al-Quran yang didudul gitu saja sudah bunyi ayatnya dan sekaligus bunyi terjemahnya. Malah ada terbitan Al-Quranul Karim yang di sampingnya itu ada Al-Qurannya. Artinya kurang apa maneh? Kurang apanya? Segala fasilitas sudah ada, tinggal kemudian menyempatkan waktu atau menyiapkan waktu untuk membacanya dan mempelajarinya guna mendapatkan ilmu. Jadi kita tidak sekedar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tapi kita berusaha mencarinya sembari kita memohon kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat di balik yang kita baca itu. Ilmu apa yang kita harapkan? Ilmu pengetahuan tentang Allah.
kita menjadi kenal Allah. Kita menjadi kenal Allah. Kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenal itu mudah ingat. Kalau nggak kenal itu susah mengingat. Kalau kenal mudah ingat. Sementara kalau tidak kenal susah mengingatnya. Padahal mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengantarkan kepada kita kepada kebermanfaatan hidup, yaitu orang menjadi kenal pada dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sebab nanti akan dijadikan oleh Allah lupa kepada diri sendiri. Lupa pada diri sendiri ini tidak terkait dengan nama. Wong kita sendiri kalau ditanya siapa nama panjenengan, ya insya Allah tahu. Ya, nama saya ini. Tetapi yang dimaksud itu adalah lupa tentang status diri. Tidak menyadari kalau dirinya adalah hamba Allah. Kalau yang lupa kepada Allah, maka lupa pada status dirinya sebagai hamba Allah. Kalau lupa status diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikhawatirkan dia tak lagi beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya hadirin, yang harus selalu diupdate itu status di WA atau di HP atau status sebagai hamba Allah ini harus selalu update. Harus selalu diingat, saya ini hamba Allah yang berkewajiban untuk menghamba, berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tahu tentang Allah, maka semakin kuat hubungannya dan semakin lengkap interaksinya. Makanya kita didorong oleh Rasulullah itu untuk mempelajari Asmaul Husna agar kita paham Allah itu siapa. Untuk kemudian kita berinteraksi lebih lengkap. Kita mengenal Allah Ar-Razik. Kita berusaha. Berusaha kemudian minta Allah kepada Allah rizki. Kemudian kita melihat, kita tahu Allah itu sangat pemurah. Kita pun berusaha untuk meneladaninya. Jadi semakin kita paham dan semakin tahu, semakin luas pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin kuat hubungan dengan Allah dan semakin luas dimensi-dimensi kehidupan ini yang kita isi dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga dari Al-Quranul Karim itu belajar ilmu tentang yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang di situ. Kita juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu Allah bermanfaat, hanya saja kemudian saat kita mempelajarinya, kemudian ilmu itu tidak kita manfaatkan. Malah ada yang belajar ilmu itu, kemudian ilmu itu dijadikan sebagai dasar, sebagai argumen untuk tidak beramal. Ya, dulunya sholat, kemudian belajar. Setelah belajar dapat ilmu yang baru didapatkan itu dijadikan alasan untuk tidak sholat. Terjadi apa tidak, Pak? Terjadi. Dulunya puasa, kemudian belajar, dapat ilmu, tapi kemudian ilmunya itu dijadikan sebagai dasar untuk tidak berpuasa. Nah, dia dulu menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun belajar. Yang dipelajari bukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia. Yang dipelajari katanya ilmu agama juga. Tapi kemudian ternyata ilmu yang dipelajari menjadikan dirinya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan membaca Al-Quran itu ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa',
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari Al-Quran kita belajar tentang kehidupan ini. Oh, kehidupan ini ada batasnya. Kehidupan di dunia ini ada batasnya. Kehidupan dunia ini tidak selama-lamanya. Dalam kehidupan ini ada pembalasannya. Dari surat Al-Fatihah saja, hadirin yang dirahmati Allah, yang setiap waktu dan setiap saat kita baca. Paling tidak kita membaca Al-Fatihah itu berapa kali dalam sehari? Minim itu 17 ya. Minim itu 17. Nah, ini hadirin juga perlu kita mempelajarinya. Dari surat Al-Fatihah itu kita pelajari dengan seksama. Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Di dalam Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin, ada juga yang membacanya Maliki Yaumiddin. Dibaca panjang dan dibaca pendek. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca pendek artinya Allah itu penguasa. Kalau dibaca panjang artinya Allah itu pemilik. Kedua-duanya bisa. Karena memang Allah itu menguasai dan memiliki. Beda dengan kita. Kalau kita hambanya yang penuh dengan keterbatasan ini, boleh jadi memiliki tapi tidak menguasai, boleh jadi menguasai tapi tidak memiliki. Pemerintah itu terbatas waktu jabatannya. Oke. Boleh jadi ketika menjabat dia sebagai penguasa, tapi bukan miliknya. Bukan miliknya. Kita memiliki harta, tapi tidak dalam kuasa kita, dan sebagainya. Nah, yang dikuasai dan dimiliki oleh Allah adalah Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, hari akhir, hari pembalasan. Meskipun yang dimiliki bukan hanya hari akhir, hari-hari kita pun saat ini juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca Al-Quran itu dengan niatan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita membaca Al-Qur'anul Karim untuk mendapatkan amal, al-amalu. Untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ada seorang ayah mengajak anaknya menjumpai Abu Darda radhiyallahu anhu. Si ayah mengatakan kepada sahabat Nabi itu, dia bilang begini, inna ibni hadza qad jama'al qur'ana. Si ayah bilang, anakku ini telah menghafal Al-Qur'an. Dijawab oleh Abu Darda, Allahumma ghufran, semoga Allah mengampuni. Innama jama'al qur'ana man sami'a lahu wa ata'a. Semoga Allah mengampuni. Orang yang hafal Quran itu adalah yang mendengarkannya kemudian mentaatinya. Itu kriteria menghafal Al-Quran. Itu kriterianya hafidhul Quran. Hafidhun itu penjaga. Penjaga Al-Quran itu bukan yang menghafalnya ketika membacanya tidak melihat tulisannya, tapi penghafal Quran itu adalah yang mendengarnya serta mentaatinya. Di sini kemudian peluangnya luas, terbuka bagi kita yang telah berusia, bagi yang sudah sepuh, ada kesulitan untuk menghafalnya, ada peluang model menghafal Quran itu. Dengan cara apa? Mendengarnya, kemudian mengamalkannya. Itulah kata Abu Darda yang disebut dengan man jama'al Qur'ana, yang menghafal Quran. Dalam dirinya ada Al-Quranul Karim. Tapi kemudian tidak berarti ya sudah nggak usah menghafalnya. Dalam pengertian tidak membaca tulisannya, tetap itu penting. Tetap menghafal Al-Quranul Karim, berusaha. Demikian pula anak-anak kita juga kita arahkan
dalam dirinya ada Al-Quranul Karim, agar kemudian dirinya terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyindir kita semua dengan kalimat begini, umiran nasu ayya'malu bil Qur'ani fattakhadhu tilawatahu amalan. Kata Al-Hasan Al-Basri, manusia itu diperintah untuk mengamalkan Al-Quran. Ternyata mereka menjadikan bacaan Quran itu sebagai amalan. Artinya begini, kita ini diperintah oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Kok malah orang itu sudah merasa mengamalkan Quran dengan membacanya saja. Oke. Jadi membaca Quran, sudah merasa cukup dengan membaca Al-Quran, dan sudah merasa kalau membaca Al-Quran itulah mengamalkannya. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri tidak demikian. Umirun nasu ayya'malu bil Qur'ani fattakhadhu tilawatahu amalan. Kalau namanya mengamalkan Al-Quran, ya ada tahapan berikutnya setelah membacanya, kemudian mempraktekkannya. Jadi tidak cukup dengan membacanya saja. Oke, sekali lagi sebatas yang kita mampu. Mana yang kita mampu, kita amalkan. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita membaca Al-Quranul Karim, targetnya apa? Targetnya adalah munajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik, dialog. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam sholat yang kita tunaikan. Kita ini hadirin berdasarkan informasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita membaca Al-Quranul Karim di dalam sholat, terutama bacaan Al-Fatihah, maka tiap ayat yang kita baca itu ada respon dari Allah. Ada dialog di situ. Ada dialog. Kita kalau kemudian bertemu dengan seseorang dan orang ini kita anggap orang terhormat, taruhlah yang bersangkutan presiden. Kemudian presiden itu memanggil nama kita. Sekedar nama kita dipanggil, itu senangnya luar biasa. Kenapa kok senang? Jarang-jarang ada yang namanya dipanggil. Jarang-jarang. Apalagi kemudian kalau kita ini diundang, kemudian diajak berdialog. Malah seminggu sebelumnya sudah siap-siap. Seminggu sebelumnya sudah siap-siap. Kenapa? Karena mau diajak berdialog. Malah kemudian menyiapkan diri apa yang harus disampaikan, kalimat-kalimatnya. Kalau pejabat biasanya dikumpulkan staf-stafnya. Coba saya minta pendapat kalian. Apa yang harus saya sampaikan nanti kepada presiden untuk saya sampaikan? Disiapkan dulu. Kenapa? Karena menganggap ini dialog yang terhormat. Nah, kita di dalam sholat itu hadirin diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengundang siapa? Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diundang oleh Allah. Nah, Allah itu maha. Tapi dalam prakteknya, kita ini hadirin yang dirahmati Allah, kadang tanpa persiapan. Tanpa mempersiapkan terlebih dulu untuk menyambutnya dan untuk meresponnya. Malah kemudian sering terlambat. Sering terlambat. Yang istimewa itu kata Nabi, bila orang sudah bersiap diri sejak awal. Yang diistilahkan dalam bahasa hadis itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tertambat. Kemudian ketika sholat, saat hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi tiap kalimat itu begitu. Yang ini kemudian kata Sufyan saat ditanya oleh Abdullah bin Mubarak
rahimahumallah, sa'altu Sufyan ats-Tsauri qultu ar-rajulu idza qama ila sholati ayyu syai'in yanwi bi qiraatihi wa sholatihi. Ada orang hendak sholat, apa yang harus diniatkan dengan bacaan dalam sholatnya itu. Jadi kita dalam sholat itu kan ada membaca Al-Quran, ada Al-Fatihah maupun membaca surat. Apa yang harus diniatkan? Ini juga mengajarkan pada kita, penting untuk meniati segala hal yang kita lakukan. Kalau niat sholat itu kan berada sebelum sholat itu kita tunaikan, atau muqtarinan bifi'lih, bersamaan dengan perbuatan itu kita niat sholat. Tapi di dalam sholat itu ada bacaan. Nah ini perlu juga. Membaca Al-Quran itu niatnya apa? Sufyan ats-Tsauri mengatakan, yanwi annahu yunaji rabbahu. Semestinya dia berniat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk munajat. Niat munajat itu dialog pelan-pelan bacaannya. Nah, berikutnya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Al-Bayadhi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusallun. Diceritakan suatu saat Nabi itu keluar rumah menjumpai sahabat-sahabatnya wa hum yusallun, sedang mereka sedang salat. Waqad 'allat aswatuhum bil qiraati. Mereka ketika salat itu bacaannya keras-keras. Kemudian Nabi berkomentar begini, innal musalliya yunaji rabbahu azza wa jalla falyandur ma yunaji wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'ani. Sesungguhnya orang yang sholat itu bermunajat kepada Tuhannya. Hendaknya ia pahami munajatnya itu. Hendaknya ia memperhatikan apa yang dia baca itu. Jadi ini dialog dengan Allah. Kata Nabi, hendaknya fal yang duru itu tidak hanya melihat, tapi memperhatikan dan mencermati. Saat kita membaca Al-Fatihah, mencermati bacaan Al-Fatihah itu. Saat kita membaca Qul huwallahu ahad, misalnya di dalam sholat, juga begitu, mencermati fal yang ma yunaji, apa yang ia bisikkan itu, apa yang dia ungkapkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ngomong dengan orang kemudian kita nggak paham dengan yang kita omongkan itu, respon orang yang lawan bicara kita bagaimana? Awakmu ini loh ngomong-ngomong wae. Kalau kita diskusi ngobrol sama orang kok kemudian nggak paham, nah, begitu diresponnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi berpesan, fal yandur ma yunaji, cermati, perhatikan apa yang kamu baca. Nah, kalau bacaan Al-Quran kita dalam sholat kan jadi kan nggak banyak-banyak ya, nggak banyak-banyak. Yang pasti Al-Fatihah. Kemudian berikutnya ya surat pendek-pendek. Agar kita jadi katakan ngomong apa ya orang ini. Kita berusaha untuk memahami. Fal yandur ma yunaji. Berikutnya adalah karena ini berbisik kepada Allah, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'ani. Bacaannya pelan, jangan saling saut-sautan atau meninggikan suara melebihi yang lainnya di dalam sholat yang ditunaikan. Masyarul muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim memberikan resep begini. Idza aradta al-intifa'a bil Qur'ani fashma' qalbaka inda tilawatihi wasima'ihi. Bila engkau ingin mendapat manfaat dari Al-Quranul Karim, Quran itu pasti manfaat. Tapi apakah orang itu mendapatkan manfaat atau tidak tergantung yang bersangkutan. Tergantung yang bersangkutan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan itu memberi manfaat, makanan yang bergizi. Tapi kemudian apakah orang itu mendapatkan manfaat apa tidak? Tergantung yang bersangkutan. Tergantung kapan makannya dan tergantung berapa yang dimakan, yang dikonsumsinya. Waktunya tepat apa tidak, berlebih-lebihan atau tidak. Jadi kemudian kata beliau, fajma' qalbaka, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarnya. Wa alqi sam'aka, pasang telingamu. Wahdur khudur man yukhatibuhu bihi man takallama bi subhanah. Hadirkan pihak yang menyeru dirimu, yang mengajak bicara denganmu. Hadirin, kita kalau ngobrol dengan orang kemudian gak fokus, itu lawan bicara juga gak respect ya. Nah, kita kalau bicara sama orang kemudian kita nggak perhatian, itu juga nggak respect. Nah, oleh Ibnul Qayyim diarahkan begitu, hadirkan hatimu, pasang telingamu, hadirkan pihak yang berbicara kepadamu. Hadirkan pihak yang bicara kepadamu. Nah, ini yunaji. Kemudian saya tambahkan yang keempat, yang terakhir, bahwa kita ketika meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa target yang kita harapkan dari bacaan Al-Quran? Yang kita harapkan adalah al-ajru, pahala. Pahala ini yang keempat, Pak. Jadi bukan satu-satunya. Untuk apa sampai membaca Al-Quran? Untuk mendapatkan pahala. Oke, boleh niatnya seperti itu. Tapi bukan itu satu-satunya. Tadi sudah saya sebutkan pahalanya luar biasa. Satu huruf setara dengan 10 kebaikan. Tetapi harapannya adalah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan amal, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian untuk memperoleh pahala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila ada hal-hal yang didiskusikan saya persilahkan. Ada fikih dakwah. Ada dakwah dan bagaimana cara mendakwakannya. Ada kemungkaran, ada fikih mengingkari kemungkaran. Itu detail, itu mengingkari kemungkaran sampai kemudian diukur kriterianya. Ya, Ibnu Qayyim membuat ukuran. Kalau misalnya ketika mengingkari kemungkaran ini berdampak pada kemungkaran yang lebih besar, berhenti, jangan dilanjutkan karena berdampak pada yang lebih besar. Ini yang diistilahkan dengan iktibarul ma'alat, mempertimbangkan dampak. Mempertimbangkan dampak dalam sebuah keputusan ini juga mu'tabarun syar'an, dirumuskan dari beberapa riwayat yang diterapkan oleh Rasulullah. Ketika ada sahabat yang orang Badui kencing di masjid, mau dipukul oleh sahabat yang lain, oleh Nabi jangan, biarkan. Padahal kencing di masjid nyata-nyata kemungkaran dan nyata-nyata keburukan. Tapi oleh Nabi jangan, biarkan. Sebab apa? Kalau oke, silahkan, nanti tambah bermasalah. Kencing di masjid dibentak atau dipukul, yang terjadi bagaimana, Pak? Kemana-mana, ya bisa kemana-mana. Nabi biarkan dulu. Karena Nabi bilang biarkan, akhirnya terkonsentrasi pada satu titik. Berikutnya dengan kalimat sederhana Nabi mengatakan, sudah, sobbu alaihi dhanuban minal ma. Ambil satu timba, guyur, selesai. Oke. Kalau kemudian tadi tercecer, nggak cukup satu timba, Pak. Sobbu alaihi. Kemudian juga para sahabat protes, ya Rasulullah, orang munafik ini bermasalah. Kenapa kok kita diamkan, nggak kita perangi? Nabi menolak. Apa kata Nabi? Kalau mereka kita perangi, nanti ada yang komentar. Apa komentarnya? Tuh, lihat. Muhammad memerangi sahabat-sahabatnya. Teman-temannya sendiri saja diperangi. Sebab orang lain kan tidak tahu, Pak. Ini munafik apa tidak? Kan tidak tahu. Adanya di mana, Pak? Dalam hatinya. Nah, itu kalau Imam Syafi'i rahimahullah ada kaidah yang disebut dengan an-nadharu ila ma'alatil af'ali mu'tabarun syar'an. Mempertimbangkan dampak atas sebuah keputusan, atas sebuah hukum dan lain sebagainya, mu'tabarun syar'an. Itu ada dasar syar'inya dan diakui
diakui oleh syarat berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, berarti perjalanan masih panjang. Oke, perjalanan masih panjang. Tapi kita melangkah sesuai dengan yang kita mampu. Anak-anak kita itu juga beda-beda. Anak-anak kita itu juga beda-beda. Tidak bisa disamakan. Rata misalnya sama, semuanya hafal Al-Quranul Karim dalam rumah tangga anak-anak kita itu. Tapi kemudian cara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama atau beda, Pak? Beda-beda. Oke, ada beda-beda. Ada yang sangat sensitif, sangat halus, agak keras sedikit saja, itu ngambeknya luar biasa, Pak. Oke, padahal hanya sedikit saja. Tapi ada di antara anak kita itu, ya, kalau disindir itu nggak cukup, Pak. Oke, harus terus terang. Ya, makanya kemudian ada riwayat menyebutkan, ya, kalau budak itu nggak cukup dengan sindiran, harus dengan apa namanya istilah itu, acamati. Ya, kalau orang merdeka, yakfihil isyarah, cukup dengan sindiran, cukup dengan isyarat-isyarat. Okay? Cuma kadang masalahnya adalah kita menyamakan semuanya dengan diri kita. Saja nih seharusnya, kalau disindir saja cukup. Ya kan nggak cukup. Jadi orang beda-beda. Oke, ada orang beda. Jadi ini bicara tentang strategi dan juga bicara tentang kesiapan masyarakat. Bagaimana? Jadi konten kebaikan dan bagaimana menuangkan kebaikan, ini dua hal yang perlu dipikirkan dengan seksama. Nah, semoga saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doa kita itu kan begini, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti yang harus disiapkan apa, Pak? Ya ketakwaan. Ya disiapkan. Ya, disiapkan. Sebab yang kita minta ini waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Bukan yang biasa-biasa saja. Oke. Nah, ini berarti perlu ada penyiapan. Semoga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita mampu dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ahdina wa barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.